يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi, maka dia akan memiliki orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Dia akan dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang memiliki hubungan darah dengannya, yang mana manusia di dalam kehidupan dunia ini, di dalam menjalankan kehidupan mereka, terbagi menjadi dua. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan kerabatnya, sehingga dia memilih untuk hidup sendiri, jauh daripada orang-orang yang ada hubungan darah dengannya. Dan kelompok yang kedua adalah manusia yang dia memilih untuk tinggal di tengah-tengah keluarganya, hidup rukun dan damai, sehingga dia senantiasa bisa memberikan kebaikan-kebaikan, membantu keluarganya dan hidup bersama dengan mereka. Maka di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk kita semua menjaga tali silaturahmi, menjaga hubungan kekerabatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-namanya kalian meminta, dan peliharalah hubungan kekerabatan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala: alladzina yasiruna ma amarallahu bihi an yusal. Dan orang-orang yang menyambung hubungan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyambungnya. Maka ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabat adalah perkara yang wajib di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih, qala alaihi salatu wassalam: ar-rahimu allaqatun bil 'arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ar-rahim, silaturahim, melekat di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan hubunganku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang dilakukan seorang hamba. Maka tak kala kita tidak peduli dengan hubungan kita terhadap orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, maka tunggulah ada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan hubungan dengannya. Begitupun sebaliknya, orang yang memelihara hubungan kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara hubungan dengannya. Ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita semua manusia, saudara-saudari kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, paman bibi kita, semuanya manusia yang penuh dengan kesalahan. Terkadang terjadi fitnah di tengah keluarga disebabkan ketersinggungan, disebabkan ketidaksengajaan, disebabkan dengan hal-hal yang lain, mungkin hal yang sepele, sehingga hubungan tersebut retak, hubungan tersebut tidak baik. Maka di sini wajib untuk kita memperbaiki,
Wajib untuk kita menyambung hubungan tersebut tak kala hubungan tersebut putus. Sehingga bisa jadi sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang menyimpan rasa benci. Dan ini sering terjadi di antara keluarga. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus shadaqah shadaqah ila bi rahimil kashif. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang menyimpan kedengkian, menyimpan rasa benci di hatinya. Karena dengan sedekah tadi bisa jadi kebencian tersebut hilang, terobati, dan kemudian hubungan kembali terjalin. Yang mana sudah putus kemudian tersambung kembali. Maka hendaknya kita menjadi al-wasil di tengah-tengah keluarga kita. Siapa itu al-wasil? Yaitu orang yang menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Laisa al-wasil bil mukafi, walakinna al-wasil idza wasalaha idza quta'a wasalah. Idza qutiyat rahimaha wasalah. Bukan dikatakan seorang yang menyambung tali silaturahmi itu tak kalah dia menyambung hubungan yang baik-baik saja, menyambung hubungan yang tidak putus. Akan tetapi yang disebut sebagai al-wasil adalah tak kalah hubungan kekerabatan itu putus, kemudian dia menyambungnya kembali. Maka inilah yang disebut al-wasil. Dan ini sering terjadi. Maka tak kalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan ujian yang ada di tengah-tengah keluarga kita, permasalahan kita dengan saudara-saudari kita, misalkan atau permasalahan kita dengan anak-anak kita, maka dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa wajib bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi tersebut sebesar apapun permasalahannya. Sehingga di dalam hadis yang mana mengajarkan kita dari kasus yang dihadapi oleh seorang sahabat berkaitan dengan keluarganya, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta masukan. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabah usiluhum wa yaqta'uni wa ahsin ilaihim wa yajhaluna alayya wa ahmin anhum wa yusi'una ilayya." Ya Rasulullah, aku memiliki kerabat yang aku senantiasa menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. Saya senantiasa berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Saya senantiasa berlemah lembut kepada mereka, tapi mereka berbuat kasar terhadapku. Dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta kama qulta faka'annama tusibul mal wa la yazalu minallahi wa la yazalu ma'aka minallahi dhahira ma kunta 'ala dzalika." Jika sekiranya engkau benar apa yang engkau katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah engkau menyuapi mereka dengan pasir yang panas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjadi penolong bagimu tak kala engkau melakukan hal demikian. Maksudnya melanjutkan kebaikan-kebaikan tadi. Maka tak kala keluarga kita berbuat buruk terhadap diri kita, jangan dibalas dengan keburukan. Rasulullah SAW tak kala diminta nasihat tentang hal ini, tidak menyarankan sahabat tadi untuk meninggalkan keluarganya, tidak menyarankan untuk kepada sahabat tadi untuk membalas perbuatan keluarganya, tapi tetaplah lakukan hal yang demikian, maka Allah menjadi penolong bagimu. Apapun permasalahan di tengah-tengah keluarga kita, jadikan itu satu ujian yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dan terus bersabar dan terus berusaha untuk menyambung tali silaturahmi sepahit apapun itu. Maafkan saudara-saudari kita, maafkan kesalahan-kesalahan anak-anak kita. Apatah lagi tak kala hubungan kita rusak dengan orang tua kita, ini malapetaka. Maka bersabarlah terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalankanlah ketaatan-ketaatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.